Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di apa ya namanya podcast atau bincang-bincang terkait wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Oke. Selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita akan sedikit beberapa menit ke depan eh bahaslah atau diskusi terkait topik yang mungkin bisa dibilang sangat penting, tapi untuk anak muda zaman sekarang ya agak kaku lah terkait rasa cinta tanah air dan berbangsa bela negara. Oke, untuk biar lebih akrab, lebih enak ngobrolnya, kali ini kita saling kenalan dulu. Mulai dari saya deh. Oke, perkenalkan nama saya Yusuf Sani sebagai moderator pada podcast atau diskusi kali ini. Saya penempatan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai teknisi sarana prasarana. Oke, mungkin teman-teman ini informasi kita berada di Latsar Angkatan Kedua kelompok 4 semua ya, betul ya? Oke, mungkin bisa kenalin satu-satu. Bisa dimulai dari Mbak Nur Fitrah Minallah. Nah, ini boleh kenalin Mbak dari mana? Asalnya dari mana? Satkernya, formasinya apa? Halo, terima kasih Mas atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fitra Minallah, bisa dipanggil Mia. Penempatan saya itu di Pengadilan Negeri Sulu Minasa yang berada di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk domisili asli saya yaitu di Kota Makassar, tepatnya di Sulawesi Selatan juga. Hanya berbatasan dengan Kabupaten Goa penempatan saya. Jadi ya lumayan dekat lah dengan domisili. Oke, berarti bisa dibilang juga home base ya Mbak ya ini Mbak. Sebenarnya Ya, di alhamdulillah. Makassar ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Mia ya tadi bisa dipanggil Mbak Mia. Oke, selanjutnya ke cowok dulu nih, ke Mas Kaisar Fatwa. Boleh kenalin dirinya dulu Mas dari Satker mana, asalnya dari mana, dan formasinya apa nih? Baik, terima kasih Bang Yusuf. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kaisar Fatu Agung, kerap disapa Kaisar. Saya sendiri berasal dari Makassar dengan penempatan satuan kerja di Pengadilan Negeri Makassar. Jabatan saya itu sebagai analis perkara peradilan Mahkamah Agung. Gitu, Bang. Oke, siap. Terima kasih Mas Kaisar ya panggilannya ya. Saya bilang Mas Kaisar. Analis perkara peradilan APP. Ini bagian kepaniteraan betul ya Mas ya? Iya, Bang. Oke, siap. Terima kasih Mas Kaisar. Next, ini ada Mas Muhammad Syukri. Nah, boleh kenalan Mas Syukri mungkin ya namanya. Coba kenalan dulu. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Saya Muhammad Syukri, asal saya dari Bukit Tinggi. Saya berdinas di Mahkamah Syariah Merdu Pidijaya, ini Provinsi Aceh, Mas ya. Saya juga jabatannya sama kayak Mas Kaisar dan Ibu Nur Fitrah. Saya di analis perkara peradilan. Nah, sementara Oke. itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Syukri ya panggilannya ya. Siap. Oke, Ya. next lanjut aja kita langsung ke yang terakhir yaitu Mbak Yosi Anugrah SM. Dari mana nih Mbak? Boleh kenalan? Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mas Yusuf. Perkenalkan, nama saya Yosia Marita Tampu-Bolon. Saya asal domisilinya dari Pematang Siantar di Sumatera Utara dan saat ini diamanahkan sebagai teknisi sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Sidenreng Rapang, lebih tepatnya di Kabupaten Sidenreng Rapang, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, begitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Yosi ya saya panggilnya berarti ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi ya, saya ucapin selamat datang di bincang-bincang terkait bela negara dan eh, berbangsa Indonesia. Di sini kita tipis-tipis aja lah, topik-topik ringan aja, saring sharing satu sama lain. Nah, kita sama-sama merupakan CASN atau calon CPNS gitu ya, yang melakukan latsar di angkatan 2 kelompok 4. Nah, pasti dari masing-masing ini punya motivasi sendiri-sendiri. Mengapa sih harus daftar ASN atau CPNS ini? Nah,
pasti ada motivasinya apa. Dan mungkin bisa sedikit jelasin terkait apa itu ASN atau apa itu CPNS atau PNS itu. Mungkin aku boleh minta tolong sama Mbak Mia ya. Mungkin sedikit dijelaskan terkait motivasinya apa sih Mbak buat ikut CPNS ini gitu. Baik, terima kasih Mas atas kesempatan ini kepada saya. Mungkin saya bisa memberikan sedikit penjelasan terkait apa yang dimaksud ASN. ASN sendiri itu adalah singkatan dari aparatur sipil negara atau yang mungkin biasanya orang kenal sebagai PNS. ASN sendiri itu merupakan warga negara yang terpilih atau dipilih untuk melaksanakan suatu kebijakan publik yang diberikan oleh pejabat publik sendiri untuk memberikan pelayanan dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Mungkin motivasi saya untuk menjadi ASN itu hampir sama dengan penjelasan pengertian yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, sekaligus kita berpahala ya mungkin Mas, sekaligus mendapatkan sedikit ya masalah sedikit Oke, gaji. siap. Salary ya Mbak ya, gaji ya Mbak ya. Selain kita kerja juga melayani masyarakat, Ya, mengabdi untuk negara. Ini mulia banget betul. sih cita-citanya Mbak Mia ini ya. Oke, oke. Kita kan hari ini bahas terkait wawasan kebangsaan. Nah, mungkin aku mau minta tolong sama Mas Syukri mungkin ya. Dijelasin sedikit terkait apa sih wawasan kebangsaan itu apa gitu. Kenapa kita penting untuk mengetahui wawasan kebangsaan di Latsar kali ini gitu. Boleh minta tolong Mas Syukri? Baik, terima kasih Mas Yusuf. Kalau sederhananya ini, kalau kita ingin tahu apa sih sebenarnya itu wawasan kebangsaan, jadi sebenarnya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman. Nah, ini seperti yang kita sama-sama ketahui, Pak Bung Yusuf, Indonesia ini kan terdiri dari banyak pulau, ada berbagai macam budaya, suku, agama, semuanya dicakup dalam yang namanya Indonesia. Nah, inilah pentingnya kenapa, kalau ditanya kenapa sih penting kita di ASN, kita belajar tentang wawasan kebangsaan, ya karena kita sebagai orang yang akan jadi aparatur dalam melayani masyarakat, kita harus memahami budaya-budaya yang barangkali itu bukan budaya kita, tapi kita harus pahami agar pelayanan kita terhadap masyarakat itu menjadi maksimal. Itu kira-kira Mas Yusuf. Oke, terima kasih Mas Syukri. Walaupun bukan dari budaya asal daerah kita, tapi kita harus memahami budaya lain ya Mas ya. Benar, Makanya teman-teman ASN ini ditempatkan dimanapun harus mudah beradaptasi. Kurang lebih gitu ya betul, Mas ya. betul, Oke, betul. oke. Tadi mungkin bisa di ini kan dijelaskan terkait wawasan kebangsaan itu apa. Nah, setelah saya cari-cari, ini ada 5 poin yang bisa dijabarkan dari wawasan kebangsaan. Nah, yang pertama itu ada cinta tanah air, kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia nih Pancasilanya. Terus ada juga rela berkorban untuk bangsa dan negara, kayak Mbak Mia tadi. Mbak Mia itu untuk melayani masyarakat, selain dapat gaji, juga melayani masyarakat dan mengabdi untuk negara. Yang kelima ada kemampuan awal bela negara. Nah, 5 poin ini kenapa kok penting? Mungkin Mas Yudi tadi sudah menjelaskan ya penting karena kita harus menjaga persatuan, adaptasi dimanapun kita berada, khususnya kita penempatan di seluruh Indonesia. Nah, mungkin aku mau tanya sedikit ke Mas Kaisar nih, gimana terkait urgensinya wawasan kebangsaan ini dalam kita untuk butuh bekal untuk menjadi kita PNS nantinya, gitu. Boleh dibantu Mas Kaisar? Oke, Bang Yusuf, baik seperti yang diucapkan oleh Kak Sukri tadi bahwa dan pentingnya dan urgensi wawasan kebangsaan itu sendiri yaitu untuk sebagai pemersatu bangsa, bahwa dengan kita tahu adanya ini wawasan kebangsaan, kita dapat memfilter eh, radikalisme-radikalisme yang ada di Indonesia, tentunya dengan banyaknya budaya dan suku ras
di negara kita sendiri, maka tentu sangatlah mudah kita untuk terpecah belah. Namun dengan adanya wawasan kebangsaan, kita dapat lebih bersatu serta adanya rasa solidaritarisme yang kuat. Selain itu juga dengan adanya Pancasila bukan hanya sebagai simbol, melainkan sebuah nilai-nilai yang kita jalani sehari-hari untuk bernusa dan berbangsa bersama. Kira-kira seperti itu, Bang Yusuf. Oke, berarti masuk banget ya Mas ke wawasan kebangsaan nih salah satu bentuk kita juga mengimplementasikan nilai-nilai bernegara, wawasan kebangsaan dalam menjadi CPNS atau nanti jadi PNS nantinya gitu ya. Oke, mungkin aku minta sedikit tambahan dari Mbak Mia terkait wawasan kebangsaan, urgensinya apa ini Mbak? Gitu. Ya, makasih Mas. Saya mungkin bisa menambahkan sedikit soal urgensi yang tadi disebutkan sama Mas Kaisar sebelumnya. Mungkin saya hanya mau menambahkan sedikit terkait keterkaitannya dengan wawasan kebangsaan dengan dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita tahu, pendidikan ini di Indonesia kita ada yang namanya kurikulum. Kurikulum itu mengajarkan kepada siswa-siswa dari kita kecil terkait nilai-nilai Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, dan peran pentingnya persatuan siswa sehingga mereka tersek dalam otaknya dari sejak kecil bahwa kita ini harus menjaga kesatuan bangsa dan nilai Pancasila yang akan diimplementasikan di kehidupan setelah dewasa. Mungkin itu saja Mas. Oke, terima kasih Mbak Mia ya sudah ditambahkan. Jadi semakin komplit nih insight-insight yang kita terima semuanya. Semoga bisa jadi bekal ya teman-teman nanti ketika jadi berjalannya CPNS ini sampai jadi PNS-nya nanti. Tadi disebutkan eh, dari berbagai macam daerah. Mas Syukri juga bilang dari ratusan pulau, ratusan ribu bahkan yang ada di Indonesia dan penuh dengan keanekaragaman, beda suku, budaya, dan agama. Mungkin aku mau minta insight dari Mbak Yosi nih, kemungkinan terkait keanekaragaman yang ada di Indonesia ini khususnya, karena kita penempatan berada di Indonesia. Nah, Mbak Yosi kan pasti dari luar pulau ke tempat yang satker saat ini, bagaimana menanggapinya kayak gitu? Boleh minta tolong Mbak dijelaskan sedikit mungkin ceritanya? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk salah satu contoh keanekaragaman yang saya hadapi ya, ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya berada asal domisilinya di Pulau Sumatera, sedangkan saya penempatannya di Pulau Sulawesi begitu. Untuk perbedaannya terlihat jelas bahwa yang pertama itu ada dari segi zona waktu, di mana Sumatera merupakan WIB, sedangkan untuk Sulawesi itu daerah Wita. Yang pertama zona waktu, yang kedua budaya atau suku. Sukunya di Sulawesi ini suku Bugis, sedangkan saya sendiri adalah suku Batak Toba nih. Udah terlihat jelas sebenarnya dari segi bahasanya itu ada perbedaan begitu. Dari segi makanan juga makanan yang sebelumnya saya kira seperti halnya kayak pisang yang sebetulnya saya dulunya nggak mengira kalau misalnya itu bisa dicampur dengan sambal. Sekarang setelah saya di Sulawesi ternyata hal itu lumrah terjadi di sini begitu. Terus kalau misalnya emang cara kita menanggapi perbedaan yang ada, cara kita menanggapi perbedaan yang ada, kita dipersatukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti yang tertulis di dalam semboyan negara kita sendiri yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu juga begitu kira-kira Mas Yusuf. Oke, luar biasa banget nih penjelasan dari Mbak Yosi ini berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Intinya adalah mungkin bisa saya simpulkan dimanapun kita berada, walaupun bukan asal daerah kita, kita harus tetap menghargai dan beradaptasi sebagaimana kita ditempatkan di kerja. Nah, misalkan Mbak Yosi tadi dari mana ditempatkan di satuannya sekarang, berbeda budaya, makanan, pasti perlu adaptasi. Nah, itu perlu saling menghargai juga terhadap lingkungan sesamanya gitu. Oke, saya kira sih luar biasa perbincangan kali ini.
saya cukupkan di sini aja. Semoga menjadi bekal teman-teman dan insight-insight teman-teman untuk Latsar Mahkamah Agung 2025 ini. Dan semangat terus untuk menjalani Latsar pada periode ini. Sampai jumpa lagi teman-teman Angkatan 2 kelompok 4. Terima kasih. Dadah.